Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eva Wulandari dengan NIM 240104010062 dan saya berasal dari lokal 24B. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rizkiatul Hasanah selaku dosen pengampu di dalam materi ilmu dakwah ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi di dalam ilmu dakwah dengan beberapa pembahasan, yaitu dengan pembahasan yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Pembahasan yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pembahasan yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Pembahasan yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Penjelasan yang kelima, problematika dakwah masa kini. Pembahasan yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan pembahasan yang ketujuh yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan tentang apa itu ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Kita memasuki ke yang pertama, yaitu menjelaskan apa itu ontologis. Ontologis adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, keberadaan, atau eksistensi. Dalam konteks dakwah, ontologis berfokus pada apa yang dimaksud dengan dakwah itu sendiri dan realitas yang melingkupinya. Dan adapun hubungan ontologis dakwah dengan pengembangan teori dakwah. Keterkaitan sebuah nilai pada pengembangan teori dakwah sangat erat, disebabkan nilai sebagai jati diri yang penting dalam setiap individu manusia dan jati diri ajaran Islam. Nilai-nilai terhubung dengan dakwah mengutamakan sebuah nilai yang akan digunakan dalam mengembangkan sebuah teori dalam berdakwah. Tujuan ontologis dakwah dalam pengembangan teori dakwah. Nah, ontologis adalah cabang filsafat yang mengkaji sifat keberadaan, realitas, entitas, dan hubungan di dalamnya. Ontologis membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada di dunia ini. Beberapa contoh landasan ontologis dakwah, yaitu contoh yang pertama, keberadaan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan menjadi pembeda kajian keislaman dengan kajian lainnya. Nomor 2, para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ketiga, ilmu dakwah sebagai proses, aktivitas, atau kegiatan kelompok cendekia yang menampakkan diri berupa pemikiran yang ditulis dalam buku, jurnal, dan media cetak. Dan yang keempat, ilmu dakwah mengandung nilai-nilai kultural, etik religius, dan intelektual. Adapun dampak landasan ontologis dakwah yaitu membantu dalam mengembangkan dan mengkritisi sistem pemikiran yang ada, membantu dalam memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi, dan membantu dalam menetralisir anggapan masyarakat yang masih mengarah pada kemusyrikan. Nah, apa sih itu epistemologis? Nah, epistemologis adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, dan batasan pengetahuan. Dalam konteks dakwah, epistemologis berfokus pada bagaimana pengetahuan tentang dakwah diperoleh dan divalidasi. Pentingnya epistemologis dakwah dalam dakwah. Nah, epistemologis membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Landasan epistemologis dakwah dapat melihat berapa banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Adapun tujuan epistemologis dalam pengembangan teori dakwah.
Nah, epistemologis dakwah ini bertujuan untuk memahami kebenaran dakwah sebagai bagian dari tugas dakwah. Epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana dan apa yang menjadi sumber pengetahuan seseorang. Nah, dalam konteks dakwah ini, epistemologis dapat membantu untuk menganalisis bangunan fundamental epistemologis ilmu dakwah, terus menganalisis dan menginterpretasi konsep integrasi dan interkoneksi antara ilmu dakwah dengan komunikasi massal, dan menganalisis dan menginterpretasi teori-teori komunikasi masa perspektif ilmu. Contoh landasan epistemologis dakwah yang pertama, wahyu, sumber pengetahuan ilmu dakwah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kedua, rasio, sumber pengetahuan ilmu dakwah yang dapat dirumuskan menjadi dalil-dalil akli. Dan yang ketiga, indera, sumber pengetahuan ilmu dakwah yang dapat digunakan untuk mengetahui ilmu-ilmu. Apa sih itu aksiologis? Landasan aksiologis dakwah adalah nilai kebenaran mendasar. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai seperti adil, jujur, benar, baik, dan tidak baik. Adapun aksiologis adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan etika. Dalam konteks dakwah, aksiologis berfokus pada nilai-nilai apa saja yang harus dipegang oleh para dai dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Relevansi aksiologis dakwah dalam praktik dakwah. Nah, landasan aksiologis membantu para dai dalam menentukan tujuan dan orientasi dari aktivitas dakwah mereka. Dengan memahami nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka, para dai dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dakwah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Adapun tujuan aksiologis dalam pengembangan teori dakwah. Nah, tujuan aksiologis dakwah adalah untuk mengembangkan dakwah dengan landasan nilai kebenaran mendasar. Para karakteristik dakwah baik sebagai ilmu maupun sebagai objek kajian ilmu, keduanya tetap bertumpu pada landasan aksiologi menyampaikan kebenaran. Karena pada dasarnya kebenaran harus disampaikan, dengan kata lain kebenaran pada dasarnya harus dibahasakan dan dikomunikasikan. Dampak landasan aksiologis dakwah yaitu yang pertama, nilai kebenaran mendasar. Nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengemban dakwah, yaitu pemahaman makna aksiologis. Dalam pelaksanaan keilmuan dakwah diperlukan pemahaman yang sama tentang makna aksiologis. Ketiga, penerapan dalam kegiatan dakwah. Aksiologis tidak hanya harus dipahami dalam ranah teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kegiatan dakwah. Keempat, menjawab tantangan zaman. Aksiologis harus menjawab tantangan zaman yang semakin berat, terutama dalam penerapan di masyarakat. Nah, yang kelima, pemikiran tentang baik dan buruk. Aksiologis dapat menaruh perhatian tentang baik dan buruk dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ke pembahasan mengenai relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Signifikansi ilmu dakwah. Ilmu dakwah memainkan peran yang sangat penting dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam dan membangun masyarakat Islami yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Ilmu dakwah juga ilmu yang mempelajari cara-cara efektif untuk menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Ilmu ini sangat penting karena memiliki beberapa aspek utama yang berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan umat Islam. Berikut beberapa aspek utama yang menunjukkan signifikansi ilmu dakwah. Pertama, pentingnya penyebaran ajaran Islam. Kedua, penguatan iman dan ketakwaan. Ketiga, membangun masyarakat Islami. Keempat, menyelesaikan tantangan sosial. Kelima, menghadapi modernisasi dan globalisasi. Keenam, penggunaan ilmu bantu.
Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, pentingnya penyebaran ajaran Islam. Nah, secara sederhana, signifikansi ilmu dakwah terletak pada perannya yang penting dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Ilmu dakwah berfungsi untuk memperluaskan nilai-nilai Islam secara efektif, relevan, dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya itu adalah untuk memperkuat iman, meningkatkan akhlak, serta membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, yang kedua, penguatan iman dan ketakwaan. Dakwah yang dilaksanakan dengan baik dapat memperkuat iman dan ketakwaan baik pada individu maupun komunitas. Ilmu dakwah memberikan arahan kepada para pendakwah dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman yang dapat meningkatkan spiritualitas dan moralitas umat Islam. Ketiga, membangun masyarakat Islami. Ilmu dakwah membantu pembentukan masyarakat yang didasari pada nilai-nilai Islami, termasuk kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan gotong royong. Nah, melalui ilmu dakwah, para pendakwah ini dapat mengarahkan masyarakat-masyarakatnya agar menjalaninya sebagaimana ajaran Islam yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala atau rahmat bagi seluruh alam. Keempat, menyelesaikan tantangan sosial. Dakwah tidak sekedar berfokus pada penyebaran ajaran agama saja, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Ilmu dakwah berkontribusi dalam merancang program-program yang mampu mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik. Nah, dengan demikian, dakwah ini dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bersifat berkelanjutan. Kelima, menghadapi modernisasi dan globalisasi. Pendekatan dakwah harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, termasuk pemanfaatan teknologi dan media digital. Keenam, penggunaan ilmu bantu. Nah, ilmu dakwah ini memerlukan dukungan dari disiplin ilmu lain seperti komunikasi, sosiologi, psikologi, pendidikan, dan media. Dengan memanfaatkan ilmu-ilmu pendukung ini, nah, para pendakwah dapat menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang lebih efektif dan menarik bagi berbagai audiens. Nah, dengan pemahaman yang mendalam mengenai signifikansi ilmu dakwah, diharapkan para pendakwah dapat melaksanakan mereka dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat Islami. Nah, ilmu dakwah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga berfokus pada pengaruh untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan individu dan komunitas. Lanjut ke ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Nah, ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah disiplin ilmu yang mendukung dan melengkapi pemahaman serta penerapan dakwah agar lebih efektif. Nah, berikut adalah beberapa ilmu bantu yang sangat penting dalam ilmu dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, ilmu dakwah dan ilmu sains sosial. Dan yang ketiga, ilmu dakwah dan metodologi sains. Oke, kita bahas mulai satu-satu. Yang pertama, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan melalui ilmu tauhid, perilakunya dipandu oleh ilmu fikih, dan dari kalbunya dikuatkan oleh ilmu akhlak. Nah, ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat untuk menjelaskan hakikat dakwah itu sendiri. Kedua, ilmu dakwah dan ilmu sains sosial. Ilmu dakwah yang mempelajari cara menyebarkan ajaran Islam tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan dari berbagai ilmu sosial. Nah, ilmu komunikasi membantu pendakwah dalam menyampaikan pesan Islam dengan cara yang jelas dan menarik. Sosiologi memberikan pemahaman tentang keadaan sosial masyarakat sehingga metode dakwah bisa disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat setempat. Nah, psikologi membantu pendakwah memahami perasaan dan kebutuhan audiens, sementara antropologi memberikan wawasan tentang tradisi dan kebiasaan lokal. Nah, ilmu politik penting agar pendakwah bisa menyampaikan pesan tanpa terjebak dalam konflik politik. Pengetahuan ekonomi membantu pendakwah memberikan solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, dan ilmu pendidikan membantu merancang program dakwah yang mudah seperti
yang dimengerti dan sistematis. Nah, dengan membangun ilmu-ilmu ini, dakwah bisa lebih efektif, relevan, dan sesuai kondisi masyarakatnya. Ilmu dakwah dan metodologi sains. Nah, ilmu dakwah yang berfokus pada penyebaran ajaran Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang metodologi sains untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, metodologi sains memberikan berbagai alat dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam konteks dakwah. Nah, dalam ilmu dakwah, komponen-komponen seperti komunikasi, sosiologi, psikologi, dan pendidikan sangat penting untuk merancang pesan yang tepat dan memilih metode yang sesuai dengan audiens. Untuk memahami fenomena dakwah dengan lebih baik, digunakan berbagai metode penelitian, baik kualitatif, kuantitatif, maupun campuran yang mencakup pendekatan seperti studi kasus, wawancara mendalam, observasi partisipasif, survei, eksperimen, dan analisis statistik. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Apa sih itu paradigma ilmu dakwah? Nah, jadi paradigma ilmu dakwah itu adalah kerangka berpikir atau pendekatan dasar yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan ilmu dakwah sebagai disiplin akademik dan praktik. Nah, dalam konteks keilmuan, paradigma ini mencakup asumsi, prinsip, metode, dan tujuan yang menjadi landasan dalam mempelajari dakwah, baik dari sisi teoritis maupun aplikatif. Masuk ke penjelasan paradigma ilmu dakwah. Yang pertama, landasan keilmuan. Kedua, aspek holistik. Ketiga, kerangka pemikiran. Dan yang keempat, itu tujuan utama. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, landasan keilmuan. Nah, paradigma ilmu dakwah berangkat dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan warisan intelektual Islam. Dalam hal ini, dakwah dipahami sebagai upaya menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dengan cara yang bijak, hikmah, dan penuh kebijaksanaan. Kedua, aspek holistik. Nah, paradigma ini tidak hanya mencakup dimensi religius atau penyebaran ajaran Islam, tetapi juga aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dakwah dipahami sebagai proses transformasi individu dan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketiga, kerangka pemikiran. Nah, paradigma ilmu dakwah menawarkan pendekatan yang dapat beragam, seperti paradigma normatif, yaitu fokus pada ajaran dan perintah dakwah dalam Islam. Nah, paradigma sosiologis yaitu melihat dakwah sebagai interaksi sosial yang mempengaruhi perubahan masyarakat. Dan paradigma komunikatif yaitu menekankan aspek komunikasi efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Dan yang paradigma strategis yaitu berfokus pada metode, media, dan pendekatan praktis dalam pelaksanaan dakwah. Keempat, yaitu tujuan utama. Nah, paradigma ilmu dakwah bertujuan untuk memperbaiki kondisi spiritual, moral, dan sosial masyarakat dengan mengarahkan mereka kepada nilai-nilai Islam yang universal. Ini mencakup penyampaian pesan Islam dengan cara yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Oke, memasuki ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Oke, yang pertama yaitu macam-macam dakwah. Nah, berdasarkan waktu dan tempat dakwah memiliki beberapa macam yang berbeda berdasarkan cara penyampaian, waktu, dan tempatnya. Nah, dakwah lisan seperti ceramah, khutbah, dan diskusi. Nah, dakwah tulisan yaitu menggunakan artikel, buku, atau materi tertulis yang bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, dakwah melalui tindakan yaitu dakwah yang dilakukan dengan menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan amal kebaikan dan memiliki akhlak yang mulia sebagai bentuk teladan bagi orang lain. Nah, kedua, apa sih itu model dakwah? Nah, ada beberapa model dakwah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyebaran agama Islam.
Nah, model dakwah kurtular adalah model yang berusaha mengintegrasikan ajaran Islam yang budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan tertentu. Nah, model dakwah yang kedua yaitu model dakwah sosial, lebih berfokus nih pada upaya untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat seperti melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Nah, model dakwah yang ketiga yaitu model dakwah intelektual. Nah, bertujuan untuk menyebarkan pemahaman agama melalui pendekatan ilmiah dan pemikiran seperti melalui seminar, kajian ilmiah, atau diskusi intelektual. Ketiga yaitu pendekatan dakwah. Nah, pendekatan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada karakteristik audiens dan konteks yang ada. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ilmiah digunakan dengan menyampaikan dakwah melalui kajian akademik dan pendidikan agama yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan emosional, lebih menekankan pada penggerakan hati dan perasaan. Nah, dengan tujuan untuk menyentuh sisi emosional audiens agar mereka lebih terbuka terhadap ajaran Islam tersebut. Nah, ketiga yaitu pendekatan praktis, dilakukan dengan mengajarkan ajaran Islam melalui tindakan nyata dan contoh yang dapat dilihat langsung oleh masyarakatnya seperti memberikan bantuan sosial atau mengatasi permasalahan umat. Keempat yaitu media dakwah. Nah, media dakwah adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Nah, melalui media cetak yaitu buku, majalah, surat kabar, dan buletin. Melalui media audio yaitu radio, podcast, tape recorder. Tiga yaitu media audio visual melalui televisi, film, dan video kaset. Metode dakwah. Nah, metode dakwah adalah cara untuk teknik yang digunakan adalah untuk menyampaikan pesan dakwah. Itu yang pertama, metode persuasi, berusaha meyakinkan audiens dengan cara yang lembut dan penuh perhatian. Kedua yaitu metode argumentatif, menggunakan alasan yang logis dan rasional dalam menyampaikan dakwah. Nah, tiga yaitu metode demonstratif, memberikan contoh langsung melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti praktik ibadah dan amal sosial yang dapat dilihat dan ditiru oleh orang lain. Lanjut ke pembahasan yang kelima yaitu problematika dakwah masa kini, yaitu sumber daya dai. Nah, sumber daya dai merujuk pada potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dakwah atau menyampaikan ajaran Islam. Nah, istilahnya itu ini mencakup berbagai aspek yang mendukung efektivitas seorang dai dalam berdakwah, baik dari segi kompetensi pribadi maupun sarana pendukung. Mitra dakwah. Nah, secara etimologis, kata mitra dakwah ini atau kata objek dapat diartikan sasaran yang dituju, orang yang menjadi sasaran pertimbangan atau tempat yang ditinjau. Nah, dalam kajian ilmu dakwah, objek atau mitra dakwah disebut dengan istilah mad'u. Macam-macam mitra dakwah. Nah, dakwah yang diterima terima asam Al-Quran, Sabak membagi mitra dakwah ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang pernah menerima dakwah. Kelompok ini terdiri dari 3 kelompok juga, yaitu menerima dengan sepenuh hati, dan kedua menolak dakwah, dan yang ketiga yaitu pura-pura menerima dakwah. Kelompok yang belum pernah menerima dakwah, kelompok ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang mengenal Islam dari informasi yang salah sekaligus menyesatkan. Materi dakwah. Materi dakwah atau maddah ad-dakwah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah. Nah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam.
Nah, adapun sumber-sumber materi dakwah. Pertama, berasal dari Al-Quran adalah sumber petunjuk sebagai landasan Islam. Oleh sebab itu, sebagai sumber materi dakwah yang utama dan pertama yang menjadi landasan materi dakwah. Kedua, melalui hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran dalam Islam. Hadis merupakan penjelasan-penjelasan dari Nabi, yaitu merealisasikan kehidupan berdasar Al-Quran. Dai dengan menguasai materi hadis, maka dia memiliki bekal dalam menyampaikan tugas dakwah. Materi dakwah secara global, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu akidah merupakan pokok kepercayaan dalam Islam. Kedua, syariat, perundang-undangan dan hukum yang terdapat dalam Islam. Ketiga, akhlakul karimah, merujuk pada perilaku dan budi pekerti yang baik. Memasuki faktor hidayah dalam dakwah. Nah, apa itu hidayah? Hidayah berarti petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan berarti petunjuk, lawan dari kata dijalal, berarti kesesatan. Secara terminologi, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah juga bermakna bimbingan, keterangan, dan kebenaran. Macam-macam hidayah. Itu hidayah ilham, petunjuk ilham berupa insting bawaan manusia sejak lahir. Hidayah yang kedua yaitu hidayah hawasi, petunjuk alat indera seperti pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Yang ketiga hidayah akli, petunjuk akal berupa kemampuan berpikir, memahami, dan mengetahui suatu objek. Hidayah yang keempat yaitu hidayah din, petunjuk agama berupa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama, petunjuk ilahi atau hidayah, pengalaman spiritual yang dianggap sebagai petunjuk dari Tuhan, pengaruh sosial, dukungan atau tekanan dari keluarga dan teman, faktor psikologis, kebutuhan emosional untuk mencari ketenangan dan makna hidup. Hidayah dan ikhtiar dakwah, pembinaan pribadi, memperluas wawasan, kemantapan jiwa, dan penampilan yang menarik, meneladani dakwah para nabi, sahabat nabi, dan ulama. Menyesuaikan materi dan cara berdakwah dengan mad'u yang dihadapi, dan merupakan senjata paling ampuh bagi umat Islam. Dai perlu berdoa untuk diri sendiri dan mad'u agar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah akan keberhasilan dakwah. Nah, hidayah adalah kehendak Allah dan tidak ada paksaan dalam menerima hidayah. Meskipun begitu, dai harus mengupayakan dakwah secara maksimal agar tercapai keberhasilan dakwah. Ke pembahasan yang ketujuh, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Pengertian persuasif dakwah. Nah, persuasif diambil dari bahasa Latin, yaitu persuasio, yang memiliki kata kerja persuadere, yang berarti membujuk, mengajak, merayu. Proses persuasif dakwah bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku manusia sebagai sasaran dakwah ke arah yang lebih baik. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan persuasif adalah sebuah nilai kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang. Persuasi dakwah adalah usaha mengajak orang lain menerima Islam dengan cara yang baik, penuh kasih, dan tidak memaksa. Pendekatan ini menggunakan penjelasan yang jelas, contoh teladan, dan komunikasi yang menghormati agar orang lain memahami dan memilih Islam dengan kesadaran sendiri. Tahap perubahan pada efek dakwah. Efek atau pengaruh merupakan perubahan pengetahuan, perasaan, dan perilaku yang dialami oleh objek dakwah sebelum dan sesudah menerima pesan dakwah. Dengan kata lain, efek merupakan penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat dari pesan dakwah yang diterima.
Efek dakwah terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, efek kognitif. Nah, apabila dai berhasil membuat mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. 2. Efek afektif. Apabila pesan yang disampaikan sudah dapat memengaruhi perasaan atau emosi mad'u. 3. Yaitu efek behavioral. Apabila pesan yang disampaikan dai tidak hanya menambah pengetahuan atau mengubah perasaan mad'u, akan tetapi efek ini merajuk pada perubahan perilaku seseorang setelah mendengarkan pesan yang disampaikan. Evaluasi efek dakwah mencakup penilai terhadap dampak atau perubahan yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan dakwah, yang dimana dapat dijadikan pengukuran sejauh mana pesan agama yang disampaikan berhasil memengaruhi pemahaman, sikap, dan perilaku mad'u. Nah, proses evaluasi ini membantu dai dan pihak yang terkait untuk mengevaluasi keberhasilan dakwah. Evaluasi efek dakwah melibatkan beberapa aspek seperti perubahan pengetahuan, keagamaan, perubahan perilaku atau sikap, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, pengaruh sosial, umpan balik masyarakat, penggunaan media, dan kualitas komunikasi. Oke, sekian pembahasan materi di dalam ilmu dakwah yang sudah saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.